Perusahaan Umum Daerah atau yang disingkat Perumda Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara resmi terbentuk. Ada 3 nama yang dipastikan menduduki posisi pimpinan pada perusahaan tersebut, masing-masing Yusran Taridala, Asrudin, dan Hartian Budi. Meski posisi pimpinan belum ditetapkan, akan tetapi 3 calon nama tersebut dipastikan mengisi kursi pimpinan, direksi, dan 2 dewan pengawas Perumda Konawe Utara. Tes wawancara akhir telah berlangsung di Aula Kantor Bupati Konawe Utara Selasa 19 Oktober 2021. Jadi yang pertama kita ucapkan selamat, mereka tadi sudah selesai wawancara terakhir dengan KPM, sudah kita lakukan. Nah, dalam wawancara ini di sana kita sudah mendengarkan seperti apa keinginan pemerintah daerah melalui KPM dan seperti apa harapan terhadap mereka yang telah dilakukan wawancara terhadap calon direksi. Artinya apa? Keinginan kita mau berapapun dari pemerintah daerah siap untuk memberikan penyertaan modal, tetapi dengan harapan bahwa ada penyertaan modal tersebut bisa menambah PAD kita, menambah pundi-pundi kita terhadap penghasilan dari usaha mereka dalam rangka mensukseskan Konasara itu sendiri. Saya kira kita sudah sama-sama dengar tadi, mulai dari latar belakang mereka sudah ada, kemudian bagaimana kita lihat mereka menjawab, konsistensinya, kemudian dari hasil itu sendiri, KPM dari saya sendiri, hasil wawancara itu kita akan combine-kan dengan hasil tes fit and proper test yang dilakukan oleh panitia-panitia sebelumnya yang sudah akan sampai pada akhirnya dengan hasil tes ini. Hasilnya itu kita akan melihat seperti apa hasil akhir dari kumulatif semua tes yang telah dilakukan. Hasilnya tadi ini nilainya akan kita serahkan dulu kepada ketua tim seleksi untuk menghitung semua dari beberapa jumlah pendaftar dan hasil dari wawancara tadi. Hasilnya itu nanti kita akan serahkan kembali kepada Pak Sekda untuk mencari waktu yang luang untuk kita segera SK-kan dan sekaligus kita lantik. Sudah sangat jelas bahwa yang kita ambil adalah pimpinannya 3 orang, direksi, kemudian dewan pengawas 2 orang. Tujuannya kita mau mendengar komitmen mereka seperti apa. Tidak selamanya bahwa di Perumda itu baik, mungkin banyak tantangan-tantangan. Jadi dari konsep manajerial itu sudah akan terukur seperti apa mereka membawa usaha melalui perusahaan umum daerah yang ada di Konasara itu sendiri. Nanti kita akan hitung berapa aset yang sudah ada, karena sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian kita akan hitung dari proposal yang ada, kemudian kemampuan keuangan daerah, berapa yang akan kita namanya penyertaan modal untuk mereka kerjakan di sana. Bagi saya sangat yakin dari ketiga yang diwawancara tadi itu sangat representatif untuk membawa perubahan jauh lebih baik terhadap manajemen. Tapi masih ada nilai-nilai yang mereka lalui sebelum sampai pada KPM tadi. Itulah yang akan dikombinkan satu kali semua, dihitung berapa jumlah totalitasnya semua seperti itu. Bupati Konawe Utara Ruksamin selaku kuasa pengguna modal atau yang disingkat KPM memimpin tes wawancara akhir. Turut disaksikan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh pimpinan instansi pemerintah Konawe Utara. 3 calon pimpinan Perumda Konawe Utara dicecar berbagai pertanyaan, mulai pengalaman kerja, motivasi jadi pimpinan Perumda, pengelolaan keuangan, penyertaan modal, mengembangkan perusahaan, sampai dengan strategi memberikan kontribusi pada pemerintah, daerah, dan masyarakat. Pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh ketiga calon dan dipastikan dapat memberikan kemajuan yang lebih baik, sejahtera, dan berdaya saing. Ya, terima kasih. Sekiranya kami diberikan kepercayaan atau amanah dari pemerintah daerah Konawe untuk menjadi salah satu direksi dari Perumda Konasara, ya, strategi pokok yang akan kami lakukan itu yang pertama, kita akan melakukan strategi buy market. Maksudnya kita akan hadir dalam kompetisi bebas, dalam persaingan ekonomi, dalam menghadirkan volume produk komoditi yang besar. Karena di quality kita belum bisa bersaing, kita akan bertarung di komoditi. Itu yang pertama. Yang kedua, core business kita arahkan strateginya ke pengelolaan
sumber daya alam, terutama sumber daya perairan, Teluk Kuala Solo dan Teluk Matarape. Kemudian di bidang pertambangan, terutama pertambangan nikel, dan pertanian, ya, terutama hortikultura. Ketiga core business ini akan kita kembangkan dengan perlahan-lahan secara gradual. Kita akan meningkatkan kualitas manajemen, profesionalisme dengan networking, dan terakhir kita akan berusaha menghadirkan perusahaan umum daerah Konasara ini dalam pertarungan global. Kemudian pendekatan kita bukan pure bisnis, tetapi ekonomi politik. Bila pure bisnis kita kedepankan, kita khawatir bahwa kita akan kalah dalam persaingan global ini. Tetapi pendekatan kita adalah ekopol, ekonomi politik pengelolaan, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya alam. Itu ancang-ancang visi kami. Sekiranya pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada kami, kami merasa yakin karena visi yang kami usung itu sesuai visi dari mayoritas masyarakat Konawe Utara, terutama di bidang pengelolaan sumber daya alam. Itu keyakinan berdasarkan kesamaan identitas visi. Kemudian visi pemerintah daerah Konawe Utara juga hampir sama, akan menghadirkan Perubra sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor-sektor andalan, ya, terutama sektor pertambangan, sektor pertanian, dan sektor kepelabuhanan atau pelayaran atau kelautan. Kami optimis di tahun kedua kita sudah akan bisa memberikan sumbangan dividen atau laba yang dipisahkan kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang signifikan. Kami optimis. Kalau itu tidak tercapai, kita akan kembalikan kepada KPM dan publik Konawe Utara untuk mendesak kami mundur, atau kami yang akan mengundurkan diri. Konawe Utara, tim Indosultra.com melaporkan.